Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan berusaha menyelesaikan pertarungan yang belum terselesaikan oleh Yuyan, dan dia berhasil membunuh penguasa istana Wu. Namun dalam prosesnya, Xiaoyan juga berhasil menyerap sumsum dewa asli sehingga meningkatkan kekuatannya dan juga mendapatkan beberapa informasi terkait kehancuran klan dewa asli. Setelah melengkapi tanda segel ketiga di token reruntuhan kuno, Xiaoyan baru menyadari bahwa Long Biao tidak ada. Si Xiao berpikir bahwa Long Biao sepertinya melarikan diri. Namun Long Biao tiba-tiba muncul di luar istana Wu dan dia diikuti beberapa pelangi panjang. Pria itu keluar dari sana. Dia seharusnya tahu jika saat ini dia sendirian, maka kita dapat menangkapnya dan menanyainya. Long Biao tiba-tiba mengarutkan keningnya saat mendengar kata-katanya. Hal ini bukan karena dia takut pada beberapa orang ini. Saat ini dia telah menghilang beberapa saat. Meskipun itu sebenarnya karena dia tersesat di pasir kuning dan sulit baginya untuk keluar dari sana, namun dia juga merasakan ketakutan saat mengikuti Xiaoyan. Jika aku bertarung di sini dengan mereka, maka dengan kecerdasan orang gila itu, dia pasti bisa menduga kalau aku sedang melarikan diri. Begitu dia menyusul, maka hidupku akan terus dalam bahaya. Long Biao berpikir di dalam hatinya dan segera mengubah arahnya. Sesaat kemudian, beberapa pelangi panjang melihat Long Biao mengubah arahnya. Mereka berpikir Long Biao memiliki harta karun atau mungkin dia takut pada mereka. Sehingga beberapa orang bergegas mengejarnya. Kalian cepat pergi dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Long Biao berteriak dengan tajam dan memancarkan fluktuasi nafas dari langkah ketujuhnya. Walaupun demikian, Long Biao hanyalah sendirian dan beberapa pelangi panjang di belakangnya masih belum menyerah mengejarnya. Sepertinya mereka tidak takut pada Long Biao dan kecepatan mereka masih lebih cepat dibandingkan Long Biao. Jika terus seperti ini, maka tidak butuh waktu lama untuk mengejar ketertinggalan mereka. Saat berikutnya terdengar suara mendesing saat mereka mulai mendekatinya. Beberapa sinar cahaya dingin segera menghantamnya dari belakang. Long Biao terus menghindar dengan cepat. Namun para penyerang tersebut memiliki pembagian kerja yang jelas. Tampaknya itu membuat Long Biao menjadi kesulitan. Saat Long Biao menyadari situasinya, semuanya sudah terlambat. Bersiaplah. Tunggu, ada yang ingin kami tanyakan. Long Biao terkejut mendengarnya. Saat ini tubuhnya diselimuti sinar cahaya dan dia tidak bisa bergerak. Kemudian benang sutra datang bersiul satu demi satu mengikat Long Biao secara langsung, sehingga dia tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Apakah kamu keluar dari istana Wu? Pemimpin kelompok itu memancarkan fluktuasi yang kuat dan dia langsung memandang Long Biao. Ceritanya panjang, kata Long Biao getir. Kalau begitu, mari kita persingkat ceritanya. Pria itu mengangkat tangannya dan ujung pedangnya jatuh ke dada Long Biao. Sepertinya selama kata-kata Long Biao sedikit salah, maka dia akan menembus jantung Long Biao tanpa ragu-ragu. Aku memang masuk ke istana Wu, namun bisa dianggap
itu tidak sepenuhnya masuk, kata Long Biao perlahan. Saat mendengarnya, pria itu mengerutkan keningnya dan pedang panjangnya langsung merobek pakaian Long Biao. Lalu ujung pedangnya menembus daging dan darahnya. Tunggu, apa yang kukatakan memang benar. Aku tersesat setelah memasukinya. Aku melihat banyak kerangka tulang putih yang besar. Namun aku pergi karena tidak menemukan istana Wu. Saudara, ampuni hidupku. Kita bisa berjumpa lagi di masa depan dan kita akan tetap berteman. Long Biao menjelaskan beberapa hal yang diketahuinya dan memohon untuk hidupnya. Omong kosong. Pria itu berteriak dengan marah. Setelah mengatakannya, dia langsung menusuk dada Long Biao dengan pedang di tangannya dan itu menusuk jantungnya. Seketika, Long Biao mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Meskipun Long Biao tidak bisa mati hanya karena luka seperti ini, tetapi rasa sakitnya terasa sangat nyata. Jika dia melawan mereka, maka dia mungkin punya jalan keluar yang sempit. Saat ini, Long Biao segera menggertakkan giginya. Aku ingat sekarang, aku tahu di mana istana Wu. Pria itu tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap Long Biao, lalu perlahan memutar pedang di tangannya. Kemudian darah muncrat dari dada Long Biao. Dia juga tampak kesakitan dan wajahnya menjadi pucat. Terkutuk, seharusnya aku tetap bersama yang lainnya, dan itu masih lebih baik daripada melarikan diri. Meskipun orang itu gila, setidaknya dia tidak akan menyiksa siapapun. Long Biao merasa pahit di dalam hatinya dan dia menyesali tindakannya yang memilih berpisah dengan tim. Apalagi Long Biao juga sebenarnya tidak tahu jika Xiaoyan telah berhasil membunuh penguasa istana Wu dan mendapatkan segel ketiga. Tunjukkan arahnya. Jika tidak ditemukan, maka aku akan mengorbankanmu. Setelah beberapa waktu mengarahkan pedangnya, pria itu segera menarik pedang berdarahnya. Alasan mengapa dia berani menyerang Long Biao adalah karena dia melihat Long Biao sendirian. Baiklah, izinkan aku menunjukkan kepada kalian betapa gilanya orang itu. Long Biao bergumam di dalam hatinya dan matanya tampak bersinar terang. Tanpa diduga, sebelumnya dia berpikir akan lepas dari lautan penderitaan. Namun sekarang dia ditangkap oleh tim lain. Saat ini dia merasa pahit di dalam hatinya. Apalagi Long Biao berasal dari alam Dewa Sembilan Surga. Dan sekarang dia merasa harga dirinya sudah sangat terhina. Sementara itu di langit istana Wu, Xiaoyan melirik ke arah yang lain. Dia heran walaupun penguasa istana Wu telah mati, namun beberapa raksasa dewa asli itu tidak berhenti melangkah. Setiap kali kaki besar mereka dinaikkan atau diturunkan, maka itu akan menimbulkan gelombang besar. Kemudian terbentuklah pasir kuning yang memenuhi langit di sini. Xiaoyan tidak dapat membayangkan hal itu terjadi selama bertahun-tahun yang panjang ini. Dia juga berpikir bagaimana dewa-dewa asli ini terus bertahan dan mengapa mereka tidak pernah berpikir untuk melawan. Apakah hal itu karena raja klan dewa asli dibawa pergi oleh klan Jimmy sehingga menyebabkan kekalahan klan dewa asli? Apakah hal ini juga yang menyebabkan penurunan drastis dari klan dewa asli? Saat Xiaoyan sedang berpikir, dia juga memperhatikan kota yang setengah hancur dan terus memandang ke sekelilingnya. Saat ini, sepertinya dia memikirkan sesuatu dan Xiaoyan segera mengeluarkan sisa gambar yang diberikan Yuyan kepadanya. Kemudian, dia membandingkannya dengan bentuk kota ini. Meskipun separuh kota ini sudah hancur, tetapi separuh lainnya samar-samar cocok dengan sisa gambar. Mungkinkah yang digambarkan dalam gambar ini adalah miniatur kota Wu?
Xiaoyan tidak bisa untuk tidak memikirkan hal ini. Bagaimanapun, dia merasa masih ada yang aneh dengan situasinya sekarang. Adapun setelah melahap sumsum tulang dewa asli penguasa Istana Wu, avatar dewa asli dan tubuh fisiknya masing-masing mengalami peningkatan. Hanya saja tubuh fisiknya masih mendapatkan manfaat yang lebih besar jika dibandingkan dengan avatar dewa asli. Terlihat bintang ketiga sudah mulai muncul di tengah alisnya, dan itu sudah menunjukkan beberapa tanda akan menerobos. Sumsum tulang dewa asli itu nyata. Mungkinkah di kota ini memang ada warisan seni bela diri yang bisa dirampas? Menyadari fakta ini, cahaya di mata Xiaoyan mulai tampak lebih cemerlang. Sebelumnya, Xiaoyan telah melihat tangan iblis kuno Baojun dan makhluk kehampaan di belakang penguasa Istana Wu. Semuanya adalah seni bela diri yang diwarisi dari klan dewa asli, tetapi Xiaoyan tidak sedang terburu-buru sekarang. Dia tiba-tiba melihat ke arah Cimi dan saat menyadarinya, Cimi segera maju ke depan dengan patuh dan menangkupkan tangannya. Hanya dengan satu pandangan dari Xiaoyan, sepertinya itu sudah cukup untuk membuatnya gemetar dan bersiap menjawab setiap pertanyaan dari Xiaoyan. Sebelumnya aku pernah mengatakan, jika kamu kembali, maka kamu harus memberiku 10 tetes darah lagi. Mata Xiaoyan terlihat dingin. Sekarang dia ingin membuat tubuh fisiknya menembus dewa asli bintang 3. Jika dia tidak dapat menerobos keabadian para dewa dari alam keabadian, maka dia harus bekerja keras agar saat avatar dewa asli dan tubuh fisiknya bergabung, itu dapat menyentuh alam leluhur dewa asli sesegera mungkin. Berdasarkan ranah dari dewa asli, seharusnya alam leluhur setara dengan keabadian para dewa. Hanya saja, Xiaoyan tidak mengetahui secara pasti apakah Baojun dan penguasa Istana Wu adalah dewa asli di alam leluhur yang ingin dia capai. Setidaknya dari konfrontasi sederhana sebelumnya, Xiaoyan tidak dapat bersaing dengan mereka. Xiaoyan merasakan selain 9 bintang di atas alisnya, bintang-bintang yang ada di matanya memiliki kekuatan yang menakutkan. Mendengar kata-katanya, Cimi mengalami stagnasi. Yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan 10 tetes darah dewa asli. Saat dia berpisah dari Xiaoyan, Cimi sempat menyerap sebagian kekuatan bintang, tetapi dibandingkan dengan 10 tetes esensi darah ini, bahkan kekuatan bintang yang diserapnya tidak dapat menggantikannya. Segera, Xiaoyan membuka mulutnya dan menelan 10 tetes darah dewa asli Cimi, lalu duduk bersila di udara. Saat ini, terlihat segel bintang ketiga di antara alis Xiaoyan perlahan mengeras. Sementara itu, segel bintang 8 di antara alis Cimi menjadi lebih gelap. Jika dia tidak menyerap inti bintang tepat waktu, maka dia memiliki resiko kehilangan tanda bintangnya. Sial, dia terus melakukan ini. Cepat atau lambat, aku akan dihisap sampai kering olehnya. Saat melihat tanda 3 bintang di alis Xiaoyan, Cimi hanya bisa diam-diam mengepalkan tangannya. Xiaoyan tampak mengerutkan keningnya dan tetesan keringat dingin mulai menetes dari dahinya membasahi wajahnya. Kemudian, auranya melonjak dari tubuhnya dan Xiaoyan segera menggunakan jantung api dan jantung guntur untuk menekannya. Peningkatan pada tubuh fisiknya berbeda dengan avatar dewa asli. Tentu saja, berlatih dengan darah dewa asli membawa resiko yang sangat besar pada tubuh fisiknya dan dibutuhkan lebih banyak upaya untuk mengolahnya dibandingkan dengan avatar dewa asli. Namun peningkatan ini sangat diperlukan Xiaoyan. Tidak peduli seberapa kuat avatarnya, itu juga harus tetap dikendalikannya. Berdasarkan fakta ini, maka dia harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tentu saja, saat kekuatan avatar dewa asli meningkat,
maka dia juga harus meningkatkan kekuatannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.